dasarnya dulu. Yang kita marking, yang wajib kita marking itu yang ini, flag limit yang ini. Oke. Oh. Jelas ya. Nah, jika ini break ke atas, lalu balik ke bawah, saya belum nanti dulu. Ngapain nanti ya? Break ke bawah, tentu breaknya nggak lancar kayak gini. Pasti akan banyak ada manipulasi di sana. Lalu ketika break flag limit, break yang benar-benar break itu bukan hanya sekedar ngebreak low. Paham kan yang ini? Ini flag limit, di break, retrace, ini flag. Iya, ini mungkin flag, tapi tetap aja kita harus cari konfirmasi. Jangan langsung kasih pending order. Kita akan menghindari loss yang tidak perlu. Oke, stop loss saya selalu letakkan dia di balik area rectangle. Oke, good. Cinta kamu. Oke, gimana? Ini GU ya. GU H4. Sudah entry di sini? Lihat reaksinya loh ya. Jangan langsung entry. Kalau sudah ahli sih nggak apa-apa. H4. Oke. Jika saya akan trading GU, yang pertama kali saya lakukan ini. Ini pucuk kan? Oke, saya tandai kayak gini. Kenapa saya tandai kayak gini? Karena ini resisten. Di break, ini flag limit, ini juga flag limit. Drop. Di sini ada high, berarti resisten. So, area yang bagus untuk cari entry di sini dan di sini. Simple. Saya tidak trading supply and demand. Ya, Quasimodo. Ini ada area flag limit, dites, di break. Area ini. Ini belum di touch dan ke atas. Ya, ke H4. Kita akan cari konfirmasinya di area mana ya? Area yang bagus. Ini ada high, ada resisten, dulu resisten. Di sini jadi support. Ini kita tes, jadi resisten juga. Jadi resisten, di break, ada flag limit, ada sini. Ya, di area ini kelihatan bagus juga. Setelah ini saya akan bahas money management dan permodalan. Bukan berarti ketika kita selalu kebanyakan profit, tidak berarti kita bisa langsung hajar lot, pakai lot besar. Area ini sudah pernah dites, ada sini mungkin, dan atas
Jadi ketika ini harga ke area ini dan tidak ada konfirmasi pembalikan, ya udah skip dulu. Ketika ke area ini baru kita cari, atau di area ini, gitu. Nah, perlu dicatat, ini juga jadi kita lihat rally-nya sangat tajam. Ini kemungkinan zona kuat. Jika kita sell di sini, kita bisa target di area ini. Oke. Kita ada flag limit. Oleh. Engulf, kita punya retrace. Lalu kita punya lanjutan. Ya, kemungkinan di sini. Ini kemungkinan adalah, kemungkinan di sini. Ini adalah target dari entry ini. Mereka maksudnya. Ada yang kena stop loss, coba kita bahas. Oh, seperti ini terlalu berisiko kalau saya. Kalaupun entry tanpa konfirmasi, tanpa melihat konfirmasi, pasti lot saya kecil banget. Jadi saya hanya kasih pending order jika satu memang sudah ada price action yang sangat kuat, atau lot saya kecilin. Saya pun hampir tidak berani gini. Karena ya risiko. Kenapa harus merisikokan di hal yang sangat tidak pasti? Ya forex memang nggak pasti sih, tapi akan lebih tidak pasti lagi jika kita mengabaikan faktor-faktor penting. Ingat ya. Yang kena stop loss. Jika Anda kena stop loss dan tidak buat jurnal dan nggak buat catatan, nggak money management kurang baik, sorry, teknik apapun percuma. Sell. Gimana ya? Saya nggak tertarik untuk nge-sell di sini. Ini sudah nge-break loh. Oh kan, udah sedihnya udah nge-break. AUD USD. AUD, mana AUD? Oke, this. Clear. Ya ini mungkin flag limit tapi sudah di break. Saya nggak tertarik nge-sell karena sudah di break. Kalau mungkin di sini saya masih tertarik. Atau di sini, ya kan pertama di touch. Oke. Kalau di time frame yang Anda tradingin, Anda lihat kok polanya nggak ruwet, Anda bisa ke time frame yang lebih besar untuk tahu skenario yang lebih besar. Ngok. Nah, tuh kan. Di sini ada support. Saya kotakin. Ini flag limit. Sorry, FTR kok flag limit. Ini juga FTR. Nah, di break. Sudah di break dengan ini. Ranging
bawah, ini powerful juga. Oh kan, bawahnya ini tertahan, lalu di bawahnya tertahan. Ini area ini sudah pernah disentuh, sudah pernah disentuh. Ini lak. Oke, di sini. Good place. Jelas kan? Di sini sudah pernah disentuh. Kalau mau cari entry sell, oke sih. Untuk intraday tapi. Di sini juga ada flag limit yang semoga Anda dulu nge-sell di nge-buy di sini dan dapat profit banyak. Ini jelas loh ini. Ini jelas. Ada flag limit di sini di time frame M15. Sini pasti ada konfirmasi. Nanti saya bahas tentang konfirmasi, santai aja. Dan ini udah di break, saya nggak tertarik. Saya udah nggak tertarik. Jika teman kan udah profit kan? Banyak yang di sini ya. Ini FTR loh. FTR. Saya nggak tertarik sama sekali. Kurang indah di sini. Dan di sini saya mungkin dulu akan nge-buy karena areanya jelas dan indah. Pair ada banyak loh. Ada cross pair, bukan hanya forex sih, ada komoditi, ada emas, ada silver. Kalau di broker Anda ada komoditi kayak kayak kopi, itu kan ada jagung, ada banyak. Oke, di sini bagus. Kalau kita lihat di sini, keren ini. Di sini break retrace NU, bablaskan ke sini Pak, bablaskan ke sini. Ya boleh aja di sini, tapi saya lebih prefer ke area ini. ZU. Kalau saya mau menandai ZU, saya akan tandai dengan daily ya. Oke. Ini area bagus sekali. Ini kesempatan emas sebenarnya. Kita sebenarnya perlu cari bentuk chart yang indah seminggu sekali aja sebenarnya. Kan kesempatan profitnya lebih besar kan. Cukup cari setup yang bagus gitu. Seminggu sekali 2 kali, risiko 2%, 3%, dapat 5% seminggu itu bagus loh. 6% seminggu udah bagus. Ke atas ini. Ya oke sih kayak gini, tapi saya prefer kayak gini. Kenapa ZU dikatakan bagus? Ini bentuknya indah sekali. Satu, kedua, ini adalah flag. Pasti udah lihat video saya ya, yang ranging lalu di break. Nah, nih di sini area yang bagus ini. Ini juga area yang bagus. Ini juga area yang bagus. Oke. Saya lukis sebentar. Nanti Anda akan paham kenapa area ini disebut bagus. Titik hitam. Oh, sorry.
Ranging membentuk bendera, lalu break ke atas. Yes, something like it. Bendera adalah liquidity gap. Flag limit adalah liquidity area. Oh, di sini pasti. Oh, bendera. Ini liquidity gap. Bendera, bendera. Bahkan di sini pun bendera loh. Coba deh. Oh kan. Area ranging bendera itu alias supply demand. Oh. Atau mulai lihat kesimetrisan harga kan? Mulai lihat harga itu sebenarnya berpola walaupun terlihat acak. Oh. Flag limit itu yang membatasi batas atas bendera atau bawah-bawah atau batas bawah bendera. Jika di break pasti akan ke pole selanjutnya. Pasti. Oh, break ke atas. Ya di sini kita bisa cari entry. Atau di sini juga bisa. Pak Raflin, itu gunanya untuk apa? Yang mana, Pak? Saya kan udah kasih tahu kan, ranging. Jadi dalam area ini area manipulasi. Pertama kita harus cari dulu flag limit. Kalau flag limit sudah tahu, FTR sudah tahu, ini gampang banget. Ini FTR. Kotak-kotaknya ini hanya kotak imajiner. Yang paling penting adalah flag limit. Oke, dasarnya saya gambar. Oke, Anda mungkin sudah ini. Anggap aja di sini ada pucuk bawah. Ini kan ke bawah lalu ke atas. Ini support. Support kan? Oke, support. Tentulah ini support. Di break. Lalu retrace, pasti setiap break pasti ada retrace jika itu break benar. Jika nggak kelihatan, Anda zoom time frame yang lebih kecil. So, ini area flag limit. Pasti harga kan lebih banyak sideways. Pasti harga lebih banyak sideways kan ketimbang trending dalam tanda kutip. Kayak gini sampai ini kan ada batas atas bendera alias resisten. Nggak harus jajar kayak gini sih ya. Oh, gini juga bisa. Nggak harus jajar. Oh, kan. Nah, sampai pada suatu ketika harga break bawah atau break atas. Kalau break atas, skenario yang terjadi umumnya bagaimana? Break membuat flag limit dan pada saat belum break kita bisa mengkotakin dengan cara ini. Tuh kan. Ini. Kalau pertama kita cari dulu ini. Udah sideways-nya udah ketemu kan? Ini zona supply demand, pembatas, flag limit. Anda bisa kotakin, juga bisa tidak. Enggak wajib, ini hanya cuma garis imajiner. Oke. So, break atas. Kita
jika break kayak gini, jika flag limit belum terbentuk atau FTR belum terbentuk, ini bisa jadi fake out alias break palsu. Ingat itu. Biasanya break palsu ini terjadi kalau di sini ada zona kuat. Nah, oke. Ini dasarnya dulu. Yang kita marking, yang wajib kita marking itu yang ini, flag limit yang ini. Oke. Oh. Jelas ya. Nah, jika ini break ke atas, lalu balik ke bawah, saya belum entry dulu. Ngapain entry ya? Break ke bawah, tentu breaknya nggak lancar kayak gini. Pasti akan banyak ada manipulasi di sana. Lalu ketika break flag limit, break yang benar-benar break itu bukan hanya sekedar ngebreak low. Ingat, tapi flag limit. Ini belum ngebreak. Kalau ini break, ini kan low kan? Kalau break low ini, saya tidak anggap itu break yang kuat. Kita harus ke kiri banget. Ini ke sini. Nah, di sini juga pucuk. Wah, saya kurang puas. Ya, mungkin di sini ada kecil sih, tapi lihat ke kiri banget. Pandangan kita akan sangat terbatasi jika hanya fokus satu time frame, tidak di zoom out, tidak ke time frame tinggi. Makanya time frame besar itu sangat penting. Itulah alasan kenapa saya tidak trading binary. No. Di sini. Terus ya gitulah. Mungkin ke atas dulu. Nggak tahu market maker mau ngapain. Saya nggak bisa tebak kalau area ini. Apa gerakan di area ini. Terserah mereka deh. Ya. Nanti akan saya jawab satu-satu ya. Break. So, ini sudah di break. Bukan ngebreak ini, tapi ini yang penting. Flag limit. Ketika flag limit di break. Nah, ketika flag limit di break, bisa retrace panjang. Contoh ini, saya contohin retrace panjang. Ini ada support. Bisa jadi retrace ke support. SR flip. Bisa jadi loh ya. Lalu akan. Nah, ini. Ketika break ini, contoh di sini gitu ya. Oke. Ada flag limit. Ketika break di sini, ini tanda-tanda yang bagus. Bener nggak? Tanda-tanda yang bagus. Tanda-tanda yang bagus untuk kita entry. Break dari flag limit adalah sinyal pertama. Oke, kita di sini bisa cari entry. Cari entry-nya mungkin di area SR flip, mungkin. Nah, di SR flip kecil ini support jadi resisten, mungkin. Nah, mungkin. SR flip di sini ada drop base drop. Ada flag limit. Anda cari di sana. Di sini pasti ada kecil gitu. Atau FTR kecil, pasti ada. Retrace, yup, what happened? Drop. Targetnya area ini, gitu. So, jika flag limit di break atau FTR di break akan membentuk good, this is FTR. Tidak harus panjang kayak gini retrace-nya, bisa juga ke bawah
tetap. Ya juga ke bawah. Retrace. Lalu drop area ini. Untuk yang nggak ada suaranya, coba di close lagi, di close aplikasinya, Anda buka link dari awal. Oke. Apakah setelah break FTR atau FL akan selalu menjadi FTR? Ya, seperti itu. Jika sudah break FTR yang ini, akan retrace dan akan ke FTR yang ini. Break yang ini, retrace akan mencari yang ini pasti. Cuman retrace-nya, jika retrace di sini gagal, oke deh, SL kecil-kecilan. Retrace di sini gagal, akan mencari ke atas, ke area ini. Mencari area yang bagus, atau ke atas, membuat manipulasi. Ke sini, lalu drop area sini. Nah, ini Quasimodo terbentuk. Quasimodo itu terbentuk jika retrace-nya terlalu jauh dan kita lihat ke sini, area yang bagus. Lalu drop. Risk to reward-nya sangat besar kalau di sini. Ini kasus ini terjadi di NZU M15 kemarin. Oke, saya contohkan Quasimodo ya, bro, Quasimodo lah ya. Nah, ini dia. Oke, perhatikan yang penasaran dengan Quasimodo, perhatikan. Oke. Yang penasaran dengan apa itu Quasimodo kok terkenal banget, ini perhatikan. Oke. Ini di ZU sekitar tanggal 31